004. Yah, ini saatnya menyudahi semua. Aku nggak mau lagi menyia-nyiakan waktu dan umurku yang masih muda ini dengan hidup bersama suami seperti Yoga. Indah sudah memutuskan. Ia mengambil sebuah koper besar, kemudian memasukkan semua barang-barangnya yang ada di kamar itu ke dalam koper tersebut. Setelah memastikan tidak ada lagi yang tertinggal, Indah turun ke lantai bawah, keluar dari rumah tersebut untuk mengambil mobil miliknya. Di dalam garasi rumah besar yang luas itu, Indah memandang beberapa mobil mewah yang tersusun rapi. Semuanya adalah milik Yoga yang tidak pernah Indah sentuh sama sekali. Hatinya sebak mengingat bahwa pernikahan yang seharusnya menjadi pertama dan terakhir dalam hidupnya, akan benar-benar ia akhiri sesegera mungkin. Ia mendekati Honda Jazz berwarna putih miliknya yang ia beli dengan uang tabungannya hasil jerih payah sendiri saat masih bekerja sebelum menikah dengan Yoga dulu. Indah merasakan rasa amarah dan kecewa yang berkumpul dalam hatinya. Ia membuka pintu mobil dan mencoba menahan isakan. Di situ, saat duduk di jok mobil Honda Jazz-nya, rasa bangga yang menerpa hati Indah menjadi benteng dari sakit dan air mata yang sedang meluap. Semua harta yang diperoleh dari Yoga, tak akan ia ambil. Ia kemudian menatapi rumah besar yang sudah ditempatinya selama 6 bulan ini. Tak ada kenangan indah sama sekali. Yang ada hanya kesepian dan kekecewaan. Dirinya berstatus sebagai seorang istri, tapi tak pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang suami. Hampa. Ia tak akan menangis lagi. Air matanya terlalu berharga untuk menangisi seorang suami yang tidak pernah menganggapnya ada, bahkan terang-terangan berkhianat darinya. Indah menarik napas panjang setelah memasukkan koper ke dalam mobil. Matanya bergerak memandangi sekali lagi rumah mewah milik Yoga yang sebentar lagi akan ia gugat cerai. Tak menaiki mobil dan segera melajukan kendaraannya keluar dari halaman rumah. Selamat tinggal, aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Gumam Indah dengan suara lirih, tangannya memegang erat setir mobil yang ia kemudikan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan pendiriannya untuk bercerai dari Yoga. Keyakinannya telah bulat, ia tak ingin bertahan bersama laki-laki yang memang tak ada keinginan untuk hidup bersamanya. Mobil Indah melaju pelan memasuki halaman rumah yang luas dan terawat dengan baik, diapit oleh pepohonan hijau, juga semak bunga yang rapi. Sebuah rumah mewah berdiri megah di tengah-tengahnya, menampilkan arsitektur yang anggun dan elegan. Dinding putih yang bersih dan jendela kaca besar yang menghiasi rumah, menciptakan kesan mewah namun klasik. Di bagian depan rumah, terdapat air mancur yang airnya jatuh ke kolam dengan gemericik lembut, menambah suasana tenang di lingkungan tersebut. Indah masih duduk di dalam mobil dan mengamati rumah itu lekat-lekat. Terlihat jelas bahwa rumah tersebut dirawat baik, dengan lantai marmer yang mengkilap dan patung-patung marmernya yang artistik. Pintu utama rumah terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi dengan ukiran yang detail dan indah, menambah kesan kemewahan pada rumah. Namun, di balik kemegahannya, Indah merasakan sebuah keperihan yang mendalam setiap mengingat di rumah itulah dulu ia dan ibunya Wulandari begitu bahagia bersama-sama. Sampai sebuah masalah yang tak begitu ia mengerti terjadi karena masih berusia 5 tahun, sang ibu pergi dari rumah meninggalkannya, entah kemana. Suasana yang tampak tenang dan damai dari Juar, seakan menutupi duka yang masih ada di dalam rumah tersebut. Rasa kecemasan mulai menghantui pikiran Indah saat ia dengan perasaan gugup, berencana hendak masuk ke dalam rumah untuk menghadapi ayahnya yang sedang dalam kondisi kesehatan tidak stabil. Ia harus menguatkan hati untuk memberitahu ayahnya Surya Daneswara, bahwa dirinya sudah tak sanggup lagi hidup bersama Yoga karena telah dikhianati dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Indah berharap Surya bisa berlapang dada menerima keputusannya untuk bercerai dari putra keluarga kaya raya Wijayakrama itu, sehingga tak mempengaruhi kesehatan sang ayah nantinya. Ia hendak menurunkan koper dari dalam mobil karena akan kembali tinggal di rumah masa kecilnya tersebut.
Namun sebelum memberitahu masalahnya pada sang ayah, ia mengurungkan niat untuk membawa masuk barang-barangnya. Indah yang sudah turun dari mobil, disambut penjaga rumah dengan senyum lebar. "Nona Indah, selamat datang Non," sapa Pak Jarot dengan ramah. "Terima kasih Pak, Assalamualaikum," Indah balas tersenyum. Pria itu adalah pegawai rumah yang cukup dekat dengannya sejak kecil. "Oh, Waalaikumsalam, saya senang Nona datang." Pak Jarot terus melihat ke arah pintu mobil Indah yang satunya lagi. Tak ada yang turun selain nona mudanya saja. "Saya datang sendiri Pak," jawab Indah paham dengan apa yang dipikirkan sang satpam. "Oh, saya pikir datang bersama suami Nona." "Hei, enggak Pak." Indah tersenyum singkat. Tak mungkin dirinya bersama Yoga. Selama menikah, pria itu tak pernah mau berada di sampingnya. Bahkan mereka tak pernah datang ke rumah ayah Indah untuk berkunjung. "Ayah ada di rumah?" tanya Indah melihat ke arah pintu rumah besar dan tinggi yang tertutup. "Ada. Nyonya Hanum juga ada," jawab Pak Jarot dengan raut wajah tak enak saat menyebut nama Hanum, ibu tiri Indah. "Kasih?" tanya Indah. "Itu saudari tirinya Cassandra. Putri tercinta Hanum yang seusia dengan dirinya. Non Kasih lagi gak di rumah. Biasa, jarang pulang. Mungkin nginap di rumah pacarnya lagi." Pak Jarot sedikit risih menjelaskan tentang saudari tiri nona mudanya itu. Indah menaikkan sebelah alisnya, sudah tak heran. "Saya masuk dulu ya Pak. Mau ketemu ayah." "Oh, ya. Silahkan Nona." Indah berjalan pelan. Dengan jantung berdebar-debar tentunya. Dirinya ingin bicara empat mata dengan Surya sebenarnya. Namun ada Hanum juga ternyata di rumah itu. Entah apa yang akan terjadi nanti, mengingat Hanum selalu mendominasi sang ayah. "Nona Indah, selamat datang." Pelayan rumah sontak menyambut kedatangan Indah dengan antusias. "Ya Mbak, ayah lagi di mana?" Indah tersenyum hangat. "Ada di ruang keluarga bersama Nyonya. Mari saya antar Nona." "Gak perlu, makasih Mbak. Saya sendiri aja ke sana ya." Indah kembali melemparkan senyum pada semua pelayan rumah yang tersenyum penuh kekaguman padanya. Sudah lama nona muda mereka yang cantik dan baik hati itu tidak datang ke rumah ini. Mereka cukup merindukan Hu Indah. Sementara itu, Surya duduk termenung di ruang keluarga, wajahnya muram dan gelisah. Hanum melihat ekspresi Surya yang tidak biasa. Ia duduk di sebelah suaminya, merasa curiga jika ada masalah berat yang mungkin dihadapi sang suami. "Surya, ada apa? Kamu terlihat sangat cemas," tanya Hanum dengan wajah penuh kekhawatiran. Surya menghela napas panjang, lalu bercerita bahwa perusahaannya sedang dalam keadaan genting karena hutang bank yang terus mengejar. Jika tidak segera dilunasi, bank akan menyita semua aset berharganya. Hanum terkejut mendengar pengakuan Surya, kemarahan dan kekhawatiran bercampur di wajahnya. "Disita. Aku gak mau Sur, gak mungkin kita jatuh miskin Surya. Kita harus segera mencari solusi," ujar Hanum panik. Pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk menyelamatkan harta mereka dari ancaman penyitaan bank. "Kamu gak perlu mengatakannya. Aku juga udah sejak kemarin-kemarin mutar otak mau cari solusi apa supaya perusahaan tidak bangkrut begitu aja." Surya menjambak rambutnya sendiri, sudah frustasi dengan masalah yang sedang dihadapi. Hanum terhenyak, ikut bingung. Tak bisa ia bayangkan hidup miskin sebentar lagi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. "Surya, bagaimana kalau kita menjadikan Indah, putrimu, sebagai alasan untuk meminta bantuan lagi sama besan kita, Pak Wijayakrama? Aku yakin, kalau udah menyangkut tentang Indah, Pak Wijaya pasti akan memberikan apapun untuk menantunya itu. Dengan begitu, kita bisa melunasi hutang perusahaan," usul Hanum dengan wajah penuh harapan. Surya menatap Hanum, bingung dengan usulan istrinya. Namun, melihat keputusasaan yang ada di wajah
Hanum, Surya mulai mempertimbangkan rencana tersebut. Mungkin dengan bantuan mertua Indah, mereka bisa melewati masa-masa sulit ini dan menyelamatkan perusahaan serta aset yang dimiliki. Aku juga berpikir seperti itu sejak awal Num. Tapi masa kita minta bantuan Pak Wijaya lagi? Dulu dia udah membantuku dengan uang yang begitu besar untuk membangkitkan kembali perusahaan yang hampir pailit. Dia mau membantu karena aku bersedia memenuhi wasiat ayahnya dan ayah mertuaku untuk menjodohkan Indah dengan Yoga. Ujar Surya merasa tak tenang. Lah, itu gunanya punya besan kaya raya Surya. Apa artinya anak kamu jadi menantu dari seorang Wijayakrama kalau gak bisa dimanfaatkan? Hanum berusaha mengendalikan pikiran Surya. 550 M. Kamu pikir dari mana aku bisa mendapatkan dana sebesar itu dulunya kalau bukan karena Indah? Aku malu kalau harus minta bantuannya lagi. Surya mendesah, resah. Loh, kenapa harus malu? Indah itu anak kamu, udah sewajarnya dia membalas jasa kamu dengan menerima perjodohan itu. Dan sekarang keluarga Wijayakrama kan sudah jadi besan kita, harusnya mereka bisa bantu kita dong, kan kita sudah mengorbankan Hu Indah untuk mau menjadi menantu mereka. Ujar Hanum. Aku gak enak sama Hu Indah, takutnya dia tahu kalau kita memanfaatkan dirinya lagi. Belum tentu juga. Dia bersedia membantu meyakinkan mertuanya. Surya ragu. Sur, kamu lupa ya? Indah dan Yoga itu dijodohkan karena wasiat kakek-kakek mereka yang berteman dekat, ujar Hanum dengan tajam, seakan ingin mengingatkan sesuatu. Kamu mau menjalankan wasiat itu asalkan Pak Wijaya mau memberikan 50 M untuk kita. Dan kamu pikir dia tidak menghitung untung rugi? Dia itu pebisnis, Sur, lanjutnya, kedua alisnya menyatu. Semua sudah dia perkirakan dengan sangat baik. Dengan menjalankan wasiat ayahnya, dia otomatis mendapatkan seluruh harta peninggalan ayahnya tanpa harus membaginya dengan anak-anak dari istri ayahnya yang lain. Lanjut Hanum menarik napas dalam-dalam. Dari yang aku dengar, itu kesepakatan yang dia buat dengan kakeknya Yoga. Tambahnya penuh keyakinan. Aku juga dengar seperti itu. Tapi 50 M kesepakatan kami waktu menjodohkan Indah dengan Yoga udah selesai. Aku gak yakin dia mau membantu lagi. Surya skeptis. Minta Indah membujuk mertuanya itu. Pak Wijaya pasti luluh kalau sama Indah. Desak Hanum, tak kehabisan akal. Bagaimana cara aku meminta Indah melakukannya? Dia pasti gak mau. Menerima perjodohan waktu itu saja Indah sudah keberatan. Aku terpaksa berpura-pura sakit jantung dulu, baru dia akhirnya mau. Surya membuang napas kasar. Justru itu, yang harus kamu lakukan kali ini adalah berpura-pura seperti sedang sekarat terkena serangan jantung karena shock perusahaan pailit. Aku yakin 100% Indah pasti akan sedih dan melakukan apapun untuk menyelamatkan perusahaan demi kamu bisa membaik. Bagaimana? Bagus kan ide aku? Hanum tertawa. Berbinar, yakin idenya berhasil. Bagus. Tapi sayangnya, gak akan berhasil. Hanum dan Surya terperanjat mendengar seseorang menjawab pertanyaan Hanum pada Surya tadi. Indah. Serempak sepasang suami istri itu menyebut nama gadis yang berdiri di pintu masuk ruang keluarga, dengan tatapan dingin tangannya bersidekap dada. Indah? Kapan kamu datang? Surya gelagapan. Panik putrinya mendengar pembicaraannya dengan Hanum. Tadi. Sejak tadi. Dan aku mendengar semua. Sinis Indah. Ia berusaha menahan sakit hati yang begitu besar. Selama ini ditipu dan dimanfaatkan. Indah? Itu, sebenarnya, Surya tergugup, bingung harus menjelaskan apa. Semua terlanjur diketahui putrinya. Ayah pura-pura sakit. Sentak Indah terluka. Ayah menjualku. 50 miliar. Lanjutnya seakan sulit mempercayai semua. Bukan begitu, ayah cuma, Surya kesulitan menjawab.
Apa yang salah? Ayah kamu membutuhkannya. Dan kalau dengan menjodohkan kamu bisa mendapatkan dana yang besar untuk menyelamatkan perusahaan, di mana letak kesalahannya? Kamu jangan terlalu berlebihan, Indah. Toh kamu dinikahkan dengan laki-laki kaya raya dan juga ganteng. Harusnya kamu bersyukur. Anggap aja itu sebuah bentuk balas jasa kamu sebagai anak yang berbakti. Hanum menunjukkan bahwa mereka tak bersalah. Indah menatap tajam pada Hanum. Bisa diam. Jangan ikut campur. Ucapnya dingin, tak menganggap wanita itu. Kamu. Aku ini ibu kamu. Kurang ajar banget kamu bicara seperti itu padaku. Hanum berang. Anda bukan ibuku. Kehadiran Anda membuat semua kekacauan ini terjadi. Anda penyebab semuanya. Ibuku juga pergi menghilang tanpa sebab, karena kehadiran Anda juga. Aku akan cari tahu. Tegas Indah dengan sorot mata nyalang. Indah. Hanum murka. Ia tak menyangka putri tirinya yang semenjak kecil takut dan patuh padanya, kini berani bicara seperti itu. Hanum benar-benar geram akan keberanian Indah melawannya. Anak tidak tahu diri. Mentang-mentang kamu udah jadi menantu keluarga Wijayakrama, kamu merasa hebat ya? Kamu lupa. Kami yang udah membesarkan kamu dengan baik sampai kamu jadi seperti sekarang. Kami juga yang udah menjodohkan kamu dengan laki-laki terhormat, dari keluarga terpandang. Itu semua supaya kamu bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Kamu itu kacang lupa kulitnya. Hanum menunjuk-nunjuk wajah Indah dengan jari telunjuknya, meminta putri tirinya itu agar tahu diri. Aku dibesarkan dengan baik dan dijodohkan dengan laki-laki terhormat, demi kebahagiaanku. Wow, Indah tergelak, sinis. Ia bertepuk tangan atas ucapan Hanum. Aku lihat dan dengar dengan mata kepalaku sendiri, aku dijodohkan demi keuntungan kalian semata. Kalian gak pernah sama sekali memikirkan kebahagiaanku. Yang ada, kalian cuma ingin memanfaatku. Sentak Indah, muak. Kalian lupa. Aku hidup menderita di rumahku sendiri. Ini rumah ibuku, aku yang seharusnya menempatinya dengan bebas. Tapi apa yang kalian lakukan? Terutama Anda Nyonya Hanum. Setelah Anda dinikahi ayahku, Anda berkuasa di rumah ini. Karena aku bukan anak kandung Anda, aku diperlakukan tidak adil. Kamarku diambil dan diberikan pada Kasih. Aku harus ikut mengerjakan pekerjaan asisten rumah tangga demi kalian bisa mengurangi pengeluaran rumah. Kasih diperlakukan seperti tuan putri, disekolahkan di sekolah terbaik. Sedangkan aku, bisa bersekolah di sekolah umum saja sudah bersyukur. Indah membungkam Surya dan Hanum. Jangan bilang aku bisa menempuh pendidikan di universitas karena kalian. Dari SMP sampai SMA, aku sekolah atas beasiswa yang aku perjuangkan sendiri. Kalian bahkan gak mau menyekolahkan aku. Kalian bilang, aku adalah anak yang gak punya masa depan, gak perlu sekolah, nanti juga akan menikah dan jadi ibu rumah tangga. Indah tertawa miris. Sedang Kasih kalian sekolahkan setinggi mungkin karena dia harus punya masa depan yang baik. Apa bedanya aku dengan dia? Aku juga seorang anak yang butuh pendidikan. Aku siswi berprestasi, sedangkan Kasih yang kalian manjakan dan penuhi semua keinginannya, selalu bolos sekolah. Dan sekarang, kuliahnya aja belum kelar-kelar. Dia cuma bisa menghabiskan uang ayah. Itu yang namanya masa depan cerah. Aku bisa masuk universitas negeri yang bagus, juga karena beasiswa prestasi yang aku dapatkan, bukan dari uang kalian. Bukan karena jasa kalian. Sambung Indah mengingatkan kembali. Jika mereka hitung-hitungan jasa padanya, maka ia akan patahkan dengan fakta yang ada. Indah. Hanum tak terima putri manjanya dikatai. Aku bicara apa adanya. Aku bisa bekerja sebagai stafid di bank swasta, juga karena aku lulusan sarjana informatika dengan nilai yang bagus. Bukan karena privilege dari nama ayah. Apa itu yang dinamakan aku kacang lupa kulit atas jasa-jasa kalian?
Indah tersenyum sinis, mencibir. Surya dan Hanum lagi-lagi hanya bisa bungkam, tak bisa menyangga apa yang dikatakan Indah. Jasa apa lagi? Kalian menjodohkan aku dengan putra dari keluarga terpandang Wijayakrama. Tanya Indah dingin. Kalian menjualku demi 50 M. Demi perusahaan yang gak pernah bisa maju, bahkan sekarang sedang di ujung tanduk. Jangan pikir aku tidak tahu, kalian maunya kasihkan yang menjadi menantu Wijayakrama. Bukan aku. Tapi sayang, aku yang dipilih. Indah tertawa mencibir, sukses membuat Hanum panas. Sedang Surya tertunduk, dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Semua atas kendali sang istri. Bodohnya aku, dengan polosnya aku percaya dengan kebohongan kalian kalau ayah sakit jantung. Kalian desak aku mau menerima perjodohan dengan Yoga. Kalian bilang itu karena wasiat dari kakek, ayah dari ibuku yang pergi entah kemana. Kenyataannya, kalian manfaatkan itu semua untuk mengambil keuntungan dan mengorbankan masa depanku hidup bersama laki-laki yang gak pernah mau menerima kehadiranku sebagai istrinya. Aku tidak bahagia menikah. Masa depanku yang seharusnya bisa aku manfaatkan untuk meraih cita-citaku, harus aku pendam setelah menjadi istri Yoga. Surya menatap nanar pada putrinya, ia tak tahu jika Indah tidak diterima Yoga sebagai istri dari menantu kebanggaannya itu. Aku udah muak. Aku tidak mau lagi hidup bersama Yoga. Aku kembali ke rumah ini, rumahku. Tegas Indah tak peduli pada raut wajah terkejut Surya, terutama Hanum yang mendengar ucapan Indah jika akan kembali tinggal di rumah itu. Apa maksud kamu Indah? Kamu gak mau lagi hidup bersama suami kamu. Apa yang terjadi? Kamu mau kembali tinggal di rumah ini dan meninggalkan rumah suami kamu. Itu tidak boleh, sekarang status kamu adalah seorang istri. Kamu gak boleh pergi tanpa izin suami. Surya akhirnya buka suara. Aku akan bercerai dengan Yoga. Ucap Indah singkat. Bercerai. Surya dan Hanum terkejut bukan main. Bagaimana bisa Indah akan bercerai dengan putra tunggal Wijayakrama itu? Jika Indah tak lagi menjadi menantu Wijaya yang mereka bangga-banggakan, bagaimana nanti nasib perusahaan dan aset berharga mereka yang sedang dipertaruhkan karena hutang menumpuk di bank? Jika tanpa Indah, mereka tak akan bisa lagi meminta tolong pada tuan kaya raya itu untuk mengatasi permasalahan mereka. Yoga mau menceraikan lo. Wah, finally, dia akhirnya sadar juga kalau lo gak pantas menjadi istrinya. Kasih yang ternyata sudah berada di ruangan itu, tertawa puas mendengar kebenaran yang baru saja Indah ungkapkan. Indah menoleh pada saudari tirinya yang berdiri dengan bersidekap dada sambil bersandar di pintu masuk ruang keluarga. Gadis itu menatapnya dengan senyum mengejek. Jadi menurut kamu, kamu yang pantas menjadi istrinya. Sindir Indah, membuat Kasih terdiam sesaat hingga akhirnya kembali tertawa merendahkan. Ya kali Yoga tertarik sama lo. Dia itu punya pacar yang cantik banget, teman gue Tiffany. Kalau dibandingkan lo sama Fanny, lo jauh gak ada apa-apanya. Fanny cantik modern juga seorang desainer. Dan lo apaan? Kampungan. Apa yang bisa dilihat dari penampilan lo yang tertutup ini? Wajar Yoga gak pernah bisa tertarik sama lo. Gue tahu kok kalau selama ini Yoga sama Tiffany masih berhubungan. Mereka gak terpisahkan. Kasih tertawa puas. Membuat Indah disakiti bertubi-tubi, adalah kepuasan baginya. Surya tak dapat berkata-kata mendengar putri tirinya menghina putri kandungnya, Hanum pasti akan marah jika ia menegur kelakuan Kasih. Sedang Hanum senyum-senyum. Baru tahu jika Indah diselingkuhi Yoga yang sejak awal sangat ia dambakan menjadi suami Cassandra. Kasih, by the way, kamu teman baik Tiffany bukan? Yap. Aku baru ingat. Tentu saja kamu tahu kalau selama menjadi suamiku, Yoga masih menjalin hubungan dengan kekasihnya itu. Tapi ada satu hal yang mau aku katakan, jangan pikir aku gak tahu, kamu pernah mencoba menggoda Yoga kan? Indah balik menatap tajam pada Kasih yang tersentak.
Surya dan Hanum terkejut, serentak menatap Kasih penuh tanya. Kasih tergugup. Indah ternyata tahu apa yang pernah ia perbuat pada Yoga. Dan itu kamu jakukan saat Yoga sudah menjadi suamiku. Kamu mendatanginya ke kantornya dengan alasan kamu adalah iparnya. Kamu mulai menggodanya dengan tubuh yang kamu punya. Tapi sayang, Yoga menolak mentah-mentah. Dia jijik melihat kamu. Dia maunya cuma tubuh Tiffany, bukan kamu yang merupakan teman baik kekasihnya. Entah kenapa Yoga gak memberitahu kekasihnya kalau kamu sudah melakukan perbuatan memalukan itu. Mungkin Yoga gak pernah tertarik membahas tentang kamu. Dia cuma menganggap kamu seperti kebanyakan perempuan di luar sana yang mencoba menggodanya.